Saya lokasinya ada di tengah kota Jogja. Kalaupun kita mau bercocok tanam di tanah, nyari tanah yang luas itu susah. Itu kalau kita mau berbicara tanah, mungkin sampai sekarang ini saya nggak bisa nanam. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardan Ardianto, biasanya dipanggil Ardan. Saya selaku owner dan juga pengelola di Dewaponik Yogyakarta. Pada dasarnya saya melatar belakangi usaha hidroponik ini itu dari ketiadaan kegiatan. Jadi waktu itu kita nongkrong-nongkrong biasa ya, kita nongkrong terus ada obrolan dengan mahasiswa-mahasiswa pertanian. Karena basic saya juga bukan di pertanian, jadi awalnya itu belum ada tahu sama sekali. Terus mulai ada obrolan hidroponik di waktu itu, malam saya langsung belajar. Ketika saya belajar itulah saya kulik, pagi langsung praktek dan terus kemudian jalan sampai sekarang. Jadi semestinya waktu saya mulai hidroponik itu di kos-kosan, waktu masih di kos-kosan, kita mulai jalan, kita mulai produksi dengan sistem yang paling sederhana, waktu itu menggunakan sistem WIC ya. Kita coba ulas, kita perbaiki lagi, kita terus kemudian uji coba dengan berbagai sistem, karena memang ada perkembangan, ada permintaan terus, alhasil sampai sekarang ini buat greenhouse. Kalau kenapa kok dibuat greenhouse seperti sekarang ini? Pada dasarnya greenhouse itu fungsinya adalah untuk membuat tanaman itu biar lebih terukur ya. Jadi tanamannya itu enggak terus kemudian kena hama, meminimalisir hama, dan untuk produksinya itu biar supaya lebih bisa kontinu. Saya orang manajemen, bahkan dari bapak buyut saya itu enggak ada yang di dunia pertanian, itu sangat minim sebenarnya. Dewaponik ini, jadi kalau di sini ada yang namanya Dewanya Hidroponik Jogja, itu slogan kami. Jadi ini menjadi salah satu impian kami nantinya supaya menjadi yang paling mendewa. Karena ini salah satu metode bercocok tanam yang paling mudah dan menyenangkan dan yang paling bersih saya kira ya. Kenapa demikian? Karena memang tidak sama sekali tidak memegang yang namanya tanah. Sama sekali kita tidak menemukan ataupun megang nyangkul, nah itu enggak juga. Kita enggak ngarit untuk ngurusi rumput, kita enggak berdekatan dengan hama-hama yang ada di tanah layaknya apa namanya ya, cacing, terus kemudian ketemu macam-macam, itu enggak. Dan kemudian di sisi lain, saya lokasinya ada di tengah kota Jogja. Kalaupun kita mau bercocok tanam di tanah, nyari tanah yang luas itu susah. Bahkan di hidroponik ini kan saya mulainya waktu itu juga di kos-kosan. Itu kalau kita mau berbicara tanah, mungkin sampai sekarang ini saya nggak bisa nanam. Waktu itu saya membangun greenhouse ini tuh masih dengan menggunakan bambu. Karena memang budgetnya juga masih minimalis. Dan masih juga berbagai kendala waktu itu sebenarnya. Jadi waktu itu greenhouse-nya itu masih bentuknya neko-neko ya, jadi aneh ya. Jadi waktu awal pembuatan itu menggunakan sistem WIC. Dulu terus kemudian menggunakan rakit apung. Waktu proses pembuatan rakit apung waktu itu sangat panjang. Jadi setiap malam itu saya jam 1 atau enggak jam 3 itu saya ngambil yang namanya box styrofoam. Box styrofoam buah. Itu saya ngambilnya di Superindo, itu baru bisa diambil di antara jam 2 sampai subuh. Kenapa kok bisa jalan? Karena ada yang namanya supply and demand. Waktu itu saya mulai mencoba di hidroponik ini kan, karena sayurnya itu hasilnya menarik, terus kemudian memang menguntungkan ya, selalu ada uang, ada permintaan, saya buatkan. Ada peluang ini, Mas minta tolong diajari ini dong, Mas minta tolong dibuatin ini dong, biar sama kayak Masnya, saya buatin terus. Terus kemudian minta barang ini, saya belanjakan lagi. Ketika ditanya, Mas bisa nggak buatin ini? Saya selalu jawab dulu itu apa? Bisa. Saya buatkan nantinya, meskipun sebenarnya belum bisa sama sekali. Jadi setiap ada peluang itu selalu saya coba. Saya bisa berkembang itu bukan hanya sebatas di sayurnya itu, tapi juga karena memang saling support, saling melengkapi. Mereka kebutuhannya apa, saya bantu. Mau pelatihan, saya bantu. Dengan kelengkapan sampai pembuatan greenhouse ataupun instalasi itu selalu saya support. Jadi bisa berkembang. Terakhir ini saya membuat greenhouse itu di salah satu kampus gitu ya. Waktu itu karena memang tim saya itu lagi banyak kegiatan lain, alhasil
untuk pembuatan itu saya pasrahkan kepada tukang, saya pasrahkan kepada pihak ketiga, karena orang tersebut memang jarang membuat yang namanya memasang plastik UV. Kan ini masang ini tuh ada trik-triknya sendiri ya. Alhasil apa, dia masangnya nggak kondisi siang dan sebagainya, terus kemudian nggak kenceng, masang pagi dia seharian, malamnya itu hujan deras. Alhasil apa, greenhouse itu roboh. Nah, efeknya di situ alhasil komplainnya ke saya. Ya saya mau nggak mau harus terima rugi ya. Seringnya kalaupun kendala, mungkin waktu pas kita panen raya ya. Kita panen raya, berikut juga yang di konven itu panen raya. Alhasil market itu yang nggak kita gapai. Jadi kalau yang dianggap di sini adalah saya selaku sebagai petani. Namun saya ketika sebagai petani itu udah panen, tapi kok panennya tidak terserap oleh konsumen. Nah, itu yang paling bikin sedih ya. Jadi mungkin alhasil panennya nanti dibuang macam-macam sebagainya. Ya pernah ada pengalaman ya, waktu itu sempat ditipu. Nah, kayak gitu juga ada. Saya waktu itu buat greenhouse di daerah Magelang ke sana lagi, itu daerah atas, itu bermitra dengan salah satu pihak ketiga. Nah, dia inilah yang bikin repot. Jadi ada salah satu perusahaan ngasih program CSR, dilakukan lagi, dilempar-lemparkan lagi. Sampai ke saya waktu itu yang turun itu hanya mungkin kisaran 30%. Saya sudah buat greenhouse macam-macam di sana, namun alhasil tidak dibayar. Nah, itu yang bikin juga stres karena biayanya juga lumayan banyak. Saya itu 5 bersaudara, yang kuliah itu cuma saya, anak kedua. Adik saya nggak kuliah sekarang, mas saya juga nggak kuliah. Tapi ya dipikirnya itu, saya udah kuliah jauh-jauh, tapi kok malah dodolan sayur, produksi sayur. Nah, mungkin itu juga memang ada beberapa hal waktu itu dari saudara yang lain gitu ya, itu menganggap ngopo sih gitu. Tapi kalau udah melihat prosesnya sampai sekarang ini ya aman-aman aja. Malah mereka juga ya ngedukung, bahkan selalu minta diajarin itu. Mas, mbok ya aku dibuat kayak gini. Padahal waktu awal lah yo ngopo toh mau dodolan sayur ora ono batine kan kayak gitu. Nggak ada untungnya gitu. Untungnya seberapa sih? Jadi dulu itu saya lebih basicnya waktu itu mengajar. Saya tuh lebih sering mengajar. Di kampus itu saya sering ngajar PT Ondi, ngajar mahasiswa. Momennya di situ saya selalu share. Nah, waktu itu saya share karena saya jadi pemandunya. Anak-anak itulah yang saya kerahkan untuk nge-share ulang. Dan waktu itu kalau di sini itu nggak sempat untuk dijadikan kunjungan-kunjungan dari wali kota. Terus kemudian di sini Pak Sandiaga Uno juga udah pernah mampir ke sini. Saya sering share juga di media sosial, sebatas story-story itu juga makin ke up. Saya mulai naik itu di awal corona, malah di awal corona ya. Jadi mungkin dari bidang-bidang usaha yang lain itu rada ngedrop. Saya termasuk alhamdulillah bersyukur dikasih peningkatan rezeki ataupun omset waktu itu. Jadi waktu itu jualan online saya di bahan baku itu naiknya luar biasa. Terkumpullah uang, alhasil saya bangun ini. Meskipun waktu di awal corona itu kalau sayur ngedrop memang. Sayur ngedrop karena apa? Semua orang udah tidak ada aktivitas di luar, rata-rata pada masak sendiri. Restoran sudah mulai pada tutup. Nah, jadi kalau sayur waktu itu memang sempat ngedrop, tapi di alat dan bahan itulah yang mendukung saya bisa akhirnya bangun greenhouse ini. Untuk di toko yang greenhouse yang ada di Kota Gede ini, itu saya nanamnya berbagai macam. Di sini komoditinya ada di selada hijau, selada merah, romen, siomak itu ada. Terus kemudian sawi-sawiannya ada beberapa macam. Nah, kualitas di sini selalu kita jaga. Dalam artian kita kontrol terus kondisi airnya gimana, terus kemudian nutrisinya gimana, pH-nya gimana, itu selalu kita kontrol. Proses dari awal biji sampai dipanen itu proses yang awal kita yang artinya namanya menyemai. Nyemai itu dari benih yang kecil-kecil. Jadi benih-benih kecil-kecil itu kita siapkan. Terus kemudian kita juga persiapkan yang namanya rock wool ya. Rock wool itu bentuknya seperti spons, seperti busa, warnanya kuning juga. Cuma itu sedikit bisa menyerap air.
kita semai satu-satu gitu ya. Jadi kalau nyemai ini tuh bentuknya satu-satu, kita masukin ke dalam rock wool, terus kemudian kita jemur sampai usia rata-rata di 10 hari. 10 hari itu nanti dia akan keluar yang namanya tunas daun. Jadi dia daunnya tuh nanti udah 4. Lantas setelah itu kita pindahkan yang namanya di remaja, kita potong-potong. Jadi yang awalnya tadi masih benih itu udah keluar sampai berkecambah, dia nanti sampai keluar tunas, baru kita pindahkan ke space yang lebih kecil. Itu udah mulai nanti dikasih yang namanya nutrisi. Lantas berikutnya dipindahkan ke instalasi yang lebih besar lagi, yang namanya meja remaja terus kemudian meja pembesaran. Jadi ada 3 step. Berikutnya gimana, ya sudah kita tinggalin sampai masanya panen. Biasanya kalau panen itu di usia 40 hari sampai 50 hari, kecuali di beberapa tanaman tertentu kalau kangkung biasanya cuma 23 hari. Syarat khususnya kalau kita mau menanam jenis sayuran, itu medianya yang paling sering kita pakai adalah rock wool. Rock wool utamanya itu. Kalau kita mau nanamnya jenis yang lain, nah kalau yang gampang-gampang kayak kangkung itu ya, itu kita nanamnya nggak di rock wool, tapi kita tanamnya di kokopit sama scam, itu kita mix. Karena apa? Kangkung silain harganya itu murah, terus kemudian benihnya itu gede, gampang tumbuh. Jadi kita semainya di situ, nanti kita tanpa rock wool. Gitu. Kalau jenis yang lain kayak tomat, terus kemudian cabai, paprika, itu kita pakai rock wool, cuma nanti kita pindahkan dengan media yang lain. Kita masih terkendala kadang sama hama. Terus kemudian kalau kita nggak bisa konsisten untuk manajemen tanam itu juga akan rumit ya. Jadi kita udah masanya panen nih, tapi kok belum ada tanaman yang siap dipindahkan. Nah itulah masa-masanya hidroponik itu kadang gagal. Karena kalau yang namanya hidroponik ini harus selalu full. Tanaman harus selalu full, kita harus maintenance, kapan kita nyemai, kapan kita panen. Kalaupun kita panennya seharinya berapa belas kilo, ya kita nyemai setiap hari awalnya itu juga harus gitu. Yang paling banyak di sini itu kutu ya. Kutu biasanya sumbernya dari belalang, kadang masih ada masuk. Kupu itu ya, terus di bawahnya itu jadi ulat-ulat kan kayak gitu. Nah, itu biasanya masih ada. Kalau di sini kan juga saya siapin kayak gini ya. Ini kutu-kutu lah yang terus kemudian nempel. Rata-rata hama itu ada di bawah daun. Dia menyerang, disedot sari-sarinya itu, alhasil nanti sampai kuning. Terus kemudian mati. Itu kalau hama. Nah, kalau hama itu nggak lepas juga dari yang namanya penyakit. Penyakit itu juga ada. Penyakit di sini itu biasanya, apalagi pas kondisi hujan, itu kena yang namanya jamur. Namanya jamur mata kodok, itu juga biasanya kena. Sama halnya mungkin kena apa namanya, busuk akar. Busuk akar itu juga kadang ada. Yang cara mengatasinya yang awal memang di sini kan ada yang namanya greenhouse. Jadi ini sudah salah satu hal mengatasi di awal itu. Terus kemudian saya siapin yellow trap ini. Berikutnya adalah yang terakhir itu saya selalu jaga lingkungan di sini. Jadi selalu sanitasi lingkungan itu selalu saya bersihkan. Bahkan saya di sini tuh nanti udah saya persiapkan untuk tidak boleh lagi pakai sendal, terlebih sandal dari luar ya, karena dalam itu jadi nggak begitu apa namanya, jadi terkontaminasi. Berikutnya di sini memang untuk di tanaman tertentu, terlebih di sawi, itu saya semprot dengan pestisida. Aktivitas utamanya memang ya kita selalu menjaga kebun ini ya. Kita selalu nyemai, kita selalu mindah tanam, kita selalu ngontrol. Di sisi lain juga karena saya ada toko juga, setiap harinya itu selalu update. Entah itu di marketplace, entah itu di sosial media, entah itu di Google Map. Kita juga selalu jaga toko di sini, kita nyiapin alat-alat dan bahan ya. Setiap harinya ngapain? Making, ngurusi customer yang pada datang. Kalau yang di sana mungkin lihat aktivitas setiap harinya apa? Buat instalasi. Instalasi alhamdulillah kita selalu ada terus. Itu yang aktivitas rutinitasnya. Di sini juga ada beberapa ikan, ada kelinci. Nah, kita juga selalu ngontrol itu karena ini menjadi salah satu kunjungan ya, dan kelinci ataupun ikan itu salah satu menjadi daya tarik tersendiri. Sayur per pack itu mulai dari 3.000-an. Sampai untuk per pack itu kan 250 gram, ada juga yang 100 gram, ada yang 50 gram. Itu di angka 3.000 sampai di 15.000 untuk per pack. Cuma kalau kebanyakan kita ngirimnya per kilo.
Kalau per kilo itu mulai dari 15 sampai di 60.000. Rata-rata satu minggu paling berapa ya? Cuma belasan kilo. Jadi kalau sayur saya lebih pada kemitraan. Jadi di sini memang menyediakan sayur, nanti orang itu pada pesan, entah itu restoran, entah itu kafe, entah itu outlet atau enggak perseorangan, itu pesan, saya alihkan kepada kemitraan-kemitraan saya. Kalau di produksi sana, itu per harinya itu bisa sampai 50 kilo sampai 80 kilo yang sekarang diproduksi di kebun. Jadi kalau untuk sayur sebenarnya nggak begitu banyak. Saya lebih banyaknya itu di alat dan bahan itu tadi. Kalau omset rata-rata ya udah di angka 30 sampai 70 per bulannya. Ini greenhouse utama yang ada di tengah kota itu memang ini saya yang jadiin pusat kantornya. Ketika memang ada tamu yang mau datang itu saya bawanya ke sini. Tapi ketika memang mau berkunjung, mau produksi, itu saya selalu bawa ke kebun kemitraan dan juga kebun, ya ada aset tersendiri lagi juga. Itu ada di Cangkringan sama di Pakem sama di Maguwo. Untuk pemerintah daerah, alhamdulillah mereka selalu support ya. Dari mulai kelurahan, kecamatan, dinas pertanian, terus kemudian kota, itu selalu support. Inovasi greenhouse ke depannya ya, itu mungkin di sini kita akan menjadi salah satu tempat studi untuk wisata gitu ya. Dan nanti kebanyakan mungkin kita akan mencoba untuk berbagai hal yang lebih ke otomatisasi. Jadi semuanya sudah terotomatisasi. Kita akan nanti mungkin lebih mengurangi kegiatan-kegiatan yang lebih menguras waktu. Jadi layaknya ngisi nutrisi semuanya kita udah akan kontrol dan itu nanti akan kita perbanyak. Di sisi lain juga kita sekarang udah pakai yang namanya panel surya. Jadi menggunakan listriknya itu udah menggunakan tenaga surya. Kita nanti juga akan perbanyak itu. Motivasi saya itu yang selalu saya pegang dulu itu berjuanglah membuka cakrawala atau kalian akan terhempas ke dalam tanah. Dalam artian kalaupun memang kalian tidak mau mencoba, kalian tidak mau berusaha, tidak mau membuat hal yang mungkin itu udah ada di ide kamu, tapi nggak kamu lakuin, ya sudah, alhasil hanya sebatas kegagalan yang akan kalian terima. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.